Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di dalam lanjutan rangkaian kuliah geologi dan melanjutkan pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bab 9 dari buku Geologi untuk Pertambangan Umum. Di dalam bab 9 ini pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas mengenai manajemen eksplorasi selama kurang lebih 5 sesi yang kita laksanakan secara berurutan. Maka pada sesi kali ini kita akan mulai memasuki topik mengenai metode eksplorasi. Namun demikian, sebelum kita masuk ke metode eksplorasi ini, saya ingin sedikit merefresh kembali atau membuat catatan beberapa poin terkait dengan manajemen eksplorasi yang merupakan poin-poin yang harus kita pahami di dalam melaksanakan kegiatan eksplorasi. Nah, di dalam poin-poin ini, yang pertama bahwa eksplorasi ini adalah suatu kegiatan yang memakan waktu yang cukup panjang dan perlu dibagi menjadi beberapa tahapan eksplorasi. Kenapa perlu dibagi menjadi beberapa tahapan eksplorasi? Karena kegiatan eksplorasi itu adalah suatu kegiatan investasi yang berisiko tinggi. Artinya sering disebut sebagai perjudian yang berisiko tinggi. Kenapa? Karena seorang investor akan menginvestasikan dananya untuk suatu kegiatan yang tingkat kesuksesan dari kegiatan itu sangat rendah. Artinya, jika kita melakukan eksplorasi suatu endapan mineral, maka sampai kepada kesimpulan bahwa ada endapan mineral dan endapan mineral itu memiliki nilai ekonomis itu probabilitasnya sangat-sangat kecil. Sehingga kemudian seorang yang melakukan investasi itu perlu kita jaga investasinya supaya tidak terlalu berdampak merugikan kepada investor. Nah, kita lihat di sini ilustrasinya bagaimana tingkat kesuksesan dalam eksplorasi ini. Misalnya dalam contoh seperti ini, di dalam survei regional, ini yang biasanya dilakukan oleh seorang geologis, misalnya ada diajukan 1.000 prospek, artinya ada 1.000 daerah yang dianggap memiliki potensi suatu endapan mineral. Kemudian, pada saat dilakukan reconnaissance atau survei area, yang biasa dilakukan oleh seorang geologis yang didanai oleh perusahaan eksplorasi, maka dari 1.000 prospek ini ternyata berkurang sehingga tinggal hanya ada 100 prospek yang betul-betul teridentifikasi memiliki endapan mineral seperti yang kita cari atau seperti yang kita targetkan. Dan kemudian dari 100 ini, pada saat kita memasuki survei area detail yang biasanya dilakukan oleh perusahaan eksplorasi, maka yang terbukti memiliki potensi untuk dilakukan penyelidikan detail itu tinggal 10 prospek. Jadi kita bisa membayangkan di sini bagaimana penurunan jumlah dari prospek yang dimulai dari 1.000 tadi sampai kemudian hanya tinggal 10 prospek pada survei area detail. Nah, pada saat survei detail, kemudian terbukti bahwa misalnya hanya ada 2 target yang memiliki nilai ekonomis untuk dilakukan tindakan lanjutan, yaitu mining development atau pembangunan infrastruktur tambang sehingga penambangannya nanti. Nah, inilah dari beberapa ilustrasi yang disampaikan pada kuliah-kuliah sebelumnya, bagaimana tingkat probabilitas dari suatu kegiatan eksplorasi itu sangat rendah dan kemudian memiliki risiko yang sangat tinggi di dalam investasi. Sehingga kemudian kegiatan eksplorasi itu perlu dibagi menjadi beberapa tahapan, di mana setiap tahapan selalu dimulai dengan tahapan-tahapan yang paling sesuai dengan bahan galian yang kita cari, paling tepat. Jadi kita menggunakan metode yang paling tepat dengan biaya seminimal mungkin. Ya. Peningkatan jumlah investasi nanti akan seiring dengan tingkat keyakinan geologi dari hasil eksplorasi itu. Nah, kemudian
oh ini ternyata bahwa dari 2 target yang punya nilai itu hanya 1 yang bisa kemudian berkembang menjadi kegiatan ekstraksi atau kegiatan penambangan. Nah, tahapan eksplorasi mineral seperti sudah disampaikan pada perkuliahan sebelumnya bahwa tahapan eksplorasi mineral itu terbagi secara umum sebenarnya menjadi 5, tetapi di sini yang disebutkan itu adalah kegiatan yang sudah berhubungan dengan kegiatan lapangan. Jadi sebelum survei tinjau ini biasanya ada yang disebut dengan istilah desk exploration. Nanti dari situ kita melakukan sintesa regional berdasarkan data literatur, data peta-peta sebelumnya. Kemudian pada kegiatan awal itu dilakukan survei tinjau atau disebut dengan istilah reconnaissance. Nanti dari reconnaissance ini kita melangkah lebih jauh lagi melakukan prospeksi. Kemudian dari prospeksi kita lanjutkan dengan kegiatan eksplorasi umum dan akhirnya nanti kita dapat lakukan eksplorasi rinci. Kita lihat sekarang apa perbedaan-perbedaan dari masing-masing tahapan ini dan target yang dihasilkan dari masing-masing tahapan ini. Nah, jadi kalau kita lihat perbedaannya, maka setiap tahapan eksplorasi ini memiliki tujuan, target eksplorasi, teknologi eksplorasi, dan tentu saja nanti laporannya yang berbeda pada masing-masing tahapan. Nah, kita lihat pada survei tinjau yang kita targetkan atau tujuannya itu adalah mengidentifikasi daerah-daerah anomali atau mineralisasi yang prospektif untuk diselidiki lebih lanjut. Jadi yang kita cari di sini adalah daerah anomali, daerah mineralisasi yang prospek untuk diselidiki lebih lanjut. Jadi yang boleh disebutkan di sini yang kita cari itu adalah data titik per titik yang menunjukkan indikasi ada suatu indikasi endapan mineral di daerah yang kita teliti. Sehingga target eksplorasinya itu adalah tanda-tanda mineralisasi, baik itu langsung maupun tidak langsung. Jadi sifatnya ini adalah data titik per titik. Nah, teknologi eksplorasi yang digunakan ini biasanya masih berupa literatur, kemudian penginderaan jauh, peta geologi, khususnya peta geologi regional, dan pemetaan geologi permukaan. Dalam ini pemetaan singkapan, nanti akan kita bahas di metode penambangan. Nah, dari sini kemudian kita dapat luasan daerah yang memiliki indikasi, memiliki tanda-tanda mineralisasi, kemudian kita bisa memperkirakan atau mengestimasi berapa sumber daya hipotetik. Sumber daya hipotetik itu adalah berdasarkan data-data dari setiap titik-titik indikasi itu dan kemudian kira-kira potensinya seperti apa. Jadi sekali lagi, di dalam survei tinjau ini yang kita cari itu adalah tanda-tanda mineralisasi dan itu merupakan data dari titik-titik pengamatan di lapangan. Nah, setelah kita menemukan tanda-tanda mineralisasi ini, bahwa betul di daerah yang kita sedang teliti ini ada tanda-tanda mineralisasi sesuai dengan yang kita cari, misalnya kita mencari endapan tembaga porfiri atau endapan emas dan sebagainya, itu memang ada indikasinya dalam bentuk tanda-tanda baik langsung maupun tidak langsung. Kita sudah menghitung sumber daya hipotetiknya, maka kemudian kita memberikan kesimpulan kepada investor, silakan dilanjutkan atau kita bisa melanjutkan kegiatan eksplorasi ini ke tahapan prospeksi. Tapi kalau kita tidak menemukan tanda-tanda mineralisasi, maka kita sampaikan, kita rekomendasikan kepada investasi, kita harus tidak lanjutkan. Nah, pada tahap berikutnya, pada tahap prospeksi ini, yang kita cari atau tujuan dari kegiatan ini adalah mengidentifikasi suatu endapan mineral yang akan menjadi target eksplorasi selanjutnya. Nah, dengan demikian, ini bukan lagi titik-titik, tetapi kita sudah mencoba membuat model geologi. Model geologi ini mengacu kepada data dari metode eksplorasi geokimia, geofisika, dan pemetaan geologi. Jadi di sini ada pemetaan geologi, di sini juga ada pemetaan geologi. Tentu saja yang membedakannya adalah tingkat ketelitiannya. Dan nanti akan dibahas lebih lanjut nanti di metode. Nah, sekali lagi, bahwa perbedaannya, kalau di survei tinjau, maka data-data yang kita cari itu berupa titik-titik data, titik-titik pengamatan di lapangan. Sementara di prospeksi ini, kita sudah mampu menghubungkan titik-titik data itu menjadi suatu model geologi yang
secara sederhana disebut sebagai model dua dimensi dari kondisi geologi di lapangan. Dua dimensi itu biasanya dinyatakan dalam bentuk penampang, ya, penampang. Nah, dari data model geologi ini, kita sudah bisa menghitung sumber daya yang masuk di dalam kategori sumber daya terka atau inferred. Jadi sumber daya terka ini kelasnya atau tingkat keyakinannya lebih tinggi daripada yang hipotetik ini. Nah, meskipun tingkat kesalahannya juga masih cukup besar atau masih jauh dari meyakinkan. Nah, sekali lagi dari sini kemudian kita bisa memberikan kesimpulan, memberikan masukan, rekomendasi kepada investor, apakah kita lanjutkan atau tidak melanjutkan kegiatan ini. Kalau kita lanjutkan, berarti kita masuk ke tahapan eksplorasi umum. Pada tahapan eksplorasi umum ini, maka kita mulai menentukan gambaran geologi suatu endapan mineral dan perkiraan awal mengenai ukuran, bentuk, sebaran, kualitas, dan kuantitasnya. Nah, di sini kemudian pada tahapan eksplorasi umum ini, tujuan utama dari eksplorasi umum ini adalah menentukan gambaran geologi suatu endapan mineral dan perkiraan awal mengenai ukuran, bentuk, sebaran, kualitas, dan kuantitasnya. Nah, ini sudah berkembang atau lebih jauh lagi dari sekedar model geologi, di mana kita sudah memiliki gambaran 3 dimensi dari endapan mineral yang kita teliti. Jadi di sini sudah ada ketahuan ukurannya, bentuknya seperti apa, apakah dia bentuknya vertikal, apakah dia horizontal, apakah dia irregular, sebarannya sejauh mana, kemudian kualitasnya dan kuantitasnya. Di sini kita sudah punya gambaran secara 3 dimensi, bahkan sampai ke kualitas dan kuantitasnya. Model 3 dimensi ini yang kemudian kita sebut sebagai istilah model genetik cebakan. Nah, sehingga karena sudah dapat model genetiknya, maka kita sudah bisa menggunakan untuk perhitungan kadar, nanti menggambarkan dimensi dan sebarannya. Nah, model genetik cebakan ini kita bisa peroleh dengan melakukan pemetaan geologi rinci, kegiatan pemboran, sampling, analisis di laboratorium. Jadi ini sudah dilakukan secara keseluruhan, ya, pemboran baik itu pemetaan di permukaan maupun di bawah permukaan. Nah, di sini dari hasil 3 dimensi ini kita sudah bisa menghitung sumber daya terunjuk, dan sumber daya terunjuk ini sudah mulai tingkat keyakinannya itu semakin besar. Jadi tingkat keyakinannya itu, terutama keyakinan geologinya semakin besar, sehingga sudah bisa dilakukan pre-feasibility study atau pra-studi kelayakan. Jadi kita sudah bisa melihat, menggambarkan, karena sudah dapat gambaran 3 dimensinya, kita sudah bisa mencoba membuat skenario bagaimana penambangannya, metode penambangannya bagaimana, alat yang digunakan seperti apa, kemudian kira-kira kalau hasil produksinya itu nanti berapa banyak, kemudian jika dijual berapa dan sebagainya. Kita sudah dapat semua estimasi secara hampir 100% meyakinkan. Jadi itu sudah tingkat keyakinannya itu sudah sekitar 80%. Nah, kalau kita sudah cadangan sumber daya terunjuk ini kita sudah lakukan pre-feasibility study, maka nanti akan kita dapatkan cadangan terkira. Nah, cadangan terkira ini atau probable mineral reserve. Nah, tentu saja nanti cadangan terkira ini apakah kemudian sesuai dengan expected value atau nilai harapan dari investasi. Jadi kalau misalnya memenuhi expected value, berarti itu dianggap menguntungkan untuk melakukan penambangan, ya, melanjutkan kegiatan penambangan. Nah, ini sudah bisa kita tawarkan kepada pihak eksternal untuk dukungan pembiayaan dari kegiatan selanjutnya. Nah, jika tidak, maka itu kita berhenti di situ. Nah, kalau misalnya kemudian kita mau meningkatkan tingkat keyakinannya sampai hampir 100%, kalau tadi itu kalau yang eksplorasi umum ini masih sekitar 80%, maka untuk meningkatkan sampai hampir 100%, ya, atau sangat meyakinkan, maka kita lanjutkan dengan eksplorasi rinci. Dari eksplorasi rinci ini kita mendelineasi secara rinci dalam 3 dimensi
yang telah diketahui dari pencontohan singkapan, paritan lubang bor, sap, dan terowongan. Jadi ini betul-betul di sini bahkan sudah bisa dilakukan yang disebut dengan istilah trial mining atau mencoba tambang-tambang secara uji coba seperti itu. Jadi ini betul-betul sudah model genetik jebakan yang akurasinya sangat tinggi. Dan dari sini kita sudah bisa mendapatkan sumber daya terukur. Dan kemudian jika dilakukan feasibility study, dalam feasibility study itu kita melakukan analisis secara kalau geologi, kalau tadi itu semuanya geologi, di sini kita sudah melakukan analisis keekonomiannya, analisis mengenai teknologinya, analisis mengenai sosial lingkungan, dan seterusnya. Itu kita sudah lakukan studi kelayakan dari semua aspek, sehingga kita kemudian dapatkan cadangan terbukti atau Proved Mineral Reserve. Nah, dari ini, baik itu cadangan terkira maupun cadangan terbukti ini, kemudian kita membuat suatu laporan disebut dengan istilah laporan penambangan. Laporan penambangan artinya di sini betul-betul sudah siap untuk penambangan. Nah, catatan bahwa pada akhir dari setiap tahapan eksplorasi ini selalu dilakukan pengambilan keputusan apakah daerah target yang diselidiki ini memiliki nilai harapan atau expected value sesuai target atau sesuai dengan yang diberikan oleh investor untuk dilanjutkan ke tahapan berikutnya, atau dieliminasi dan dilanjutkan pada daerah target yang lain. Artinya kita mencari daerah yang lain karena itu tidak sesuai dengan nilai harapan, ya, daerah yang kita teliti saat ini. Jadi kita cari daerah lain. Nah, kalau kita berbicara mengenai pengambilan keputusan ini, maka kita coba lihat ilustrasi berikut ini. Jadi ini adalah pengumpulan keputusan dalam setiap proyek eksplorasi. Jadi kalau misalnya kita bagi tadi itu, tahapan eksplorasi itu menjadi ada tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4, 5. Ini kalau misalnya kita sebutkan namanya, ini tahap 1 ini depth exploration, kemudian ini adalah reconnaissance, ini prospeksi, ini tahapan eksplorasi pendahuluan, dan ini eksplorasi rinci. Nah, depth exploration dengan survei tinjau ini masuk dalam kategori reconnaissance, ya, reconnaissance. Nah, jadi kalau di tahap 1 ini ada penilaian regional atau regional appraisal, ya. Maka kemudian setelah kita melakukan penilaian regional ini berdasarkan data-data literatur, peta-peta geologi regional, maka kita bisa menyimpulkan, oh ya, memang daerah itu punya potensi untuk bahan galian yang kita cari. Atau dari tatanan geologinya itu kita ini tidak bisa nih. Misalnya contoh kita mencari intan misalnya. Kemudian di daerah itu ternyata tersusun oleh batuan asam, maka itu kita bisa langsung mengambil kesimpulan, oh ini tidak bisa nih, tidak sesuai dengan tatanan geologinya. Jadi itu tidak bisa dilanjutkan. Artinya kita membuat kesimpulan daerah ini tidak menarik untuk saat ini. Ya, kalau daerah ini tidak menarik pada saat ini, berarti sebenarnya kondisi geologinya mendekati dari yang seharusnya. Tapi kalau kesimpulannya tolak karena daerah ini tidak menguntungkan, artinya daerah ini memang tidak punya potensi. Tadi itu yang dicari selalu berasosiasi dengan batuan tertentu, ternyata yang ditemukan batuan yang lain, sehingga kemudian itu kita anggap tidak bisa dilanjutkan. Nah, kalau kesimpulannya yang pertama ini daerah ini tidak menarik untuk saat ini, berarti suatu saat bisa menarik. Apa yang bisa merubah ini sehingga itu suatu saat itu bisa menarik? Yang bisa merubahnya itu adalah kalau misalkan dari hasil penilaian regional ini kita menganggap di sana itu prospeknya tidak terlalu besar, hanya kecil-kecil saja. Tetapi kemudian nilai atau harga komoditi itu tiba-tiba melambung tinggi, sehingga kemudian daerah yang tadinya kita anggap tidak menarik itu menjadi menarik karena tiba-tiba harganya melambung tinggi. Jadi misalnya contoh pada era 90-an itu tambang batubara, ada banyak daerah-daerah batubara, sebenarnya batubaranya ditemukan, tetapi kemudian dianggap tidak ekonomis, tidak menarik. Kenapa? Karena batubaranya itu relatif tipis, ya, dia dianggap tidak, jumlah cadangannya tidak memenuhi syarat, jadi tidak menarik. Tetapi kemudian di awal 2000-an tiba-tiba harga batubara itu melambung tinggi, melonjak, sehingga kemudian batubara yang tadinya misalnya yang tidak dilirik, yang ketebalannya di bawah 2 meter tidak dilirik, tiba-tiba menjadi menarik semuanya. Nah,
karena harga komoditi ini membuat daerah yang tadinya tidak menarik menjadi menarik. Atau ada teknologi baru yang mampu mengekstraksi misalnya bahan galian yang cut off grade-nya tadinya itu rendah dan dianggap tidak menguntungkan kalau ditambang, tiba-tiba dapat teknologi yang mampu menambang, mengambil bahan galian yang cut off grade-nya rendah itu, atau COG-nya rendah, sehingga kemudian menjadi menarik. Nah, jadi ini makanya ada garis putus-putus seperti ini menunjukkan bahwa kita sesuatu yang saat ini atau dulu tidak menarik bisa menjadi menarik di masa yang akan datang, ya, di masa yang akan datang, sehingga kemudian dilakukan lagi penilaian regional. Jadi di satu ini ada pengambilan keputusan kunci eksplorasi. Jadi satu, apakah kita lanjutkan, ataukah kita stop karena daerah itu tidak menguntungkan atau karena tidak menarik pada saat ini. Nah, tapi jika kemudian dari penilaian regional ini kesimpulannya bahwa itu menarik, maka kita lanjutkan ke peninjauan detail daerah yang menarik, ya, peninjauan detailnya dalam bentuk rekonesans. Jadi kita sudah mulai ke lapangan dalam bentuk rekonesans atau survei tinjau. Nah, dari sini sama juga, kesimpulannya bisa daerah ini tidak menarik saat ini, maka perlu suatu saat kalau misalnya ada perubahan teknologi, perusahaan harga, atau kebijakan, sehingga kemudian itu menjadi menarik, kembali lagi ke sini. Itu siklusnya seperti itu. Nah, ini atau daerah tidak menguntungkan saat ini, kembali lagi. Selalu seperti itu. Nah, kalau kesimpulannya bahwa itu menarik, itu bisa dilanjutkan, kita lanjutkan lagi penilaian permukaan rinci daerah target atau pemetaan geologi permukaan melalui kegiatan prospeksi. Ya, ini sama, ya, bisa kembali lagi siklusnya atau tidak menarik pada saat ini, kembali lagi jika ada perubahan, atau tolak karena bukan mineral deposit. Ini sama siklusnya terus berlanjut sampai ke tahap keempat, pemetaan eksplorasi pendahuluan. Ya, ini sama juga dibuat seperti ini, ya, sama. Sampai kemudian tahapan terakhir, ini deposit mineralnya itu ekonomis atau tidak ekonomis. Nah, dari sini, dari hasil perhitungan ini, kita sudah dapat cadangan, kita sudah lakukan studi kelayakan, baru mulai dilakukan development dan trial mining. Kemudian lanjutkan yang capital miningnya, dan kemudian setelah habis, baru dilakukan penutupan tambang atau mining closure. Nah, dari diagram alir ini kita bisa melihat bahwa setiap tahapan eksplorasi itu akan dilakukan pengambilan keputusan-keputusan kunci untuk lanjut atau tidak lanjut, ya, seperti itu. Dan tugas seorang geologis adalah memberikan kesimpulan itu. Nah, ini sekarang bagian terakhir dari poin atau catatan yang dari manajemen eksplorasi, bahwa klasifikasi sumber daya dan cadangan itu sebenarnya selalu didasarkan kepada penilaian dari 3 sumbu atau 3 aspek. Aspek yang pertama adalah aspek sumbu ekonomi atau ekonominya. Kemudian yang kedua adalah kelayakannya. Kemudian yang ketiga adalah sumbu geologi. Nah, kalau kita lihat sumbu ekonomi ini terbagi 3. Ada diduga ekonomis atau E3. Jadi ini diperhatikan simbol-simbol ini atau notasi ini. Diduga ekonomis E3, berpotensi ekonomis E2, dan ekonomis E1. Ya, jadi di sini kriteria dari sumbu ekonomi. Sumbu kelayakan ini dibagi 3 juga. Dari studi geologi, pra-studi kelayakan, dan studi kelayakan. Studi geologi ini mencakup keseluruhan dari tahapan kegiatan eksplorasi, mulai dari survei tinjau, kemudian prospeksi, kemudian eksplorasi umum pendahuluan, kemudian eksplorasi rinci. Ini semuanya mencakup studi geologi. Tetapi di situ belum ada penilaian apakah dia ekonomis, apakah dia metode penambangannya, apakah dia dampak lingkungannya dan seterusnya, belum ada, hanya berdasarkan betul-betul hanya berdasarkan data geologi, ya. Nanti kalau sampai kepada tahapan eksplorasi pendahuluan, kita sudah dapat cadangan terkira, kemudian nanti pada eksplorasi rinci kita dapat cadangan yang pasti, ya, seperti itu, baru kemudian dilakukan pre-studi kelayakan dan studi kelayakan. Dari situ kemudian kita menilai apakah dia tetap diduga ekonomis atau memiliki potensi ekonomi atau di ekonomis. Ya. Nah, studi geologi ini dibagi menjadi 4 tahapan tadi: survei tinjau, prospeksi, eksplorasi umum, dan eksplorasi rinci. Sekarang kita lihat
bagaimana kelas-kelas dari sumber daya dan cadangan itu. Nah, kalau pada tahap awal semuanya mengacu kepada ini, data geologi dari studi geologi ini. Jadi kita dapat seperti ini, kelas-kelasnya seperti ini. Nah, perhatikan angka-angka ini. Jadi kalau disebutkan angka 334, berarti angka pertama ini adalah menunjukkan sumbu ekonominya. Angka kedua itu menunjukkan sumbu kelayakannya. Angka ketiga menunjukkan sumbu geologinya. Jadi kalau 334 ini dibaca bahwa sumber daya mineral itu diduga ekonomis berdasarkan data studi geologi pada tahapan survei tinjau. Itu cara membacanya seperti itu. Jadi endapan mineral yang sedang diteliti memiliki diduga ekonomis berdasarkan data studi geologi pada tahapan survei tinjau. Seperti itu. Jadi ini adalah kelas sumber daya yang paling rendah. Kemudian 333 ini adalah sumber daya mineral, endapan mineral yang diduga ekonomis berdasarkan data studi geologi pada tahapan prospeksi. Begitu juga ini endapan mineral yang diduga ekonomis berdasarkan studi geologi pada tahapan eksplorasi umum. Kemudian yang ini endapan mineral yang diduga ekonomis berdasarkan studi geologi dari tahapan eksplorasi rinci. Nah, sampai di sini 332 dan 331 ini bisa dilanjutkan dengan pre-feasibility study dan studi kelayakan. Jadi kalau misalnya 222 berarti endapan mineral ini berpotensi ekonomis. Ingat ini karena ini sudah 2 berarti dia E2. Jadi endapan mineral yang berpotensi ekonomis berdasarkan hasil prastudi kelayakan pada tahapan eksplorasi umum. Ya, jadi saya ulang lagi, endapan mineral yang berpotensi ekonomis pada tahapan setelah dilakukan prastudi kelayakan pada tahapan eksplorasi umum. Kalau 221 berarti endapan mineral yang berpotensi ekonomis berdasarkan hasil prastudi kelayakan pada tahapan eksplorasi rinci. Nah, ini. Kemudian 211 endapan mineral berpotensi ekonomis berdasarkan hasil studi kelayakan pada tahapan eksplorasi rinci. Jadi kita bisa lihat bahwa kelas sumber daya ini sudah meningkat dari 222, 2221 menjadi 211. Ya, 211. Nah, ini semuanya masih sumber daya. Ini semuanya masih sumber daya. Karena belum tingkat keyakinannya itu masih di bawah 80%. Nah, kemudian ini yang berikutnya, inilah yang disebut dengan cadangan. Cadangan ini, jadi misalnya ini adalah 122, berarti endapan mineral itu sudah terbukti ekonomis dari hasil prastudi kelayakan pada tahapan eksplorasi umum. Nah, atau 121, endapan mineral itu terbukti ekonomis berdasarkan hasil prastudi kelayakan pada tahapan eksplorasi rinci. Atau endapan mineral itu terbukti ekonomis berdasarkan hasil studi kelayakan pada tahapan eksplorasi rinci. Dan inilah kelas cadangan yang paling tinggi, 111, ya. 111. Jadi ini adalah pembagian klasifikasi sumber daya dan cadangan, ya, yang sering digunakan dan kemudian diadaptasi di dalam standar nasional Indonesia dalam bentuk seperti tabel, ya, seperti itu. Nanti tetapi pada prinsipnya sama, ya, cara membacanya sama. Nah, dari situ kemudian kita masuk kepada metode-metode eksplorasi mineral. Kemarin juga sudah disampaikan bahwa metode eksplorasi mineral ini secara umum dibagi dua, ada eksplorasi metode tidak langsung dan kemudian ada metode tidak langsung dan langsung. Kemudian yang tidak langsung ini ada inderaja, ada geofisika, ada geokimia, sementara yang langsung itu ada permukaan dan bawah permukaan. Nah, ini semuanya nanti akan kita bahas pada beberapa pertemuan ke depan. Nah, kita mulai dulu dari eksplorasi langsung. Nah, baik adik-adik sekalian, saya minta maaf. Sebenarnya tadi ini saya berpikir bahwa poin-poin dari manajemen eksplorasi itu bisa saya sampaikan secara singkat, tetapi ternyata memakan waktu yang cukup panjang, sehingga kemudian kalau saya lanjutkan ini nanti menjadi terlalu panjang. Jadi saya stop bagian ini sebagai kesimpulan dari atau resume dari kuliah kita 5 pertemuan sebelumnya mengenai manajemen tambang.
Dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan dengan metode eksplorasi secara langsung, ya, metode eksplorasi secara langsung. Nah, mudah-mudahan semua materi sebelumnya ini sudah bisa dipahami, tapi nanti insya Allah kita akan lanjutkan diskusinya dalam pertemuan tatap muka di kelas. Jadi kuliah yang disampaikan di YouTube ini sebenarnya hanya sebagai pengantar untuk kemudian kita berdiskusi nanti di dalam kelas. Di samping itu juga, di samping mengikuti kuliah di materi yang ada di YouTube ini, adik-adik sangat dianjurkan, sangat disarankan untuk membaca buku buku geologi untuk pertambangan umum, supaya kita nanti dalam diskusinya itu bisa lebih fokus dan lebih terarah. Baik adik-adik sekalian, saya akhiri pertemuan kita pada sesi ini. Insya Allah kita lanjutkan lagi pada sesi metode eksplorasi secara langsung. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.